The Doctor Valentino Rossi tebar ancaman jelang MotoGP Republik Ceko. Halo sedulur kabar GP Sport. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Valentino Rossi berambisi untuk mengejar podium MotoGP ke-200 di GP Republik Ceko akhir pekan ini. Torehan podium Valentino Rossi sebelumnya di Moto Andalusia 2020 adalah yang ke-199. Ia berdiri di podium kelas utama. Valentino Rossi berharap dia tidak harus menunggu lama untuk bisa menggapai podiumnya yang ke-200 itu. Jika Valentino Rossi berhasil meraih podium di GP Republik Ceko, maka torehan ini hampir 2 kali lipat jumlah terbaik dari Jorge Lorenzo di urutan kedua dengan 114 podium, Dani Pedrosa yang berada di urutan ketiga dengan 112 podium, dan juara bertahan Marc Marquez dengan 95 podium. Pembalap Italia ini terakhir berdiri di podium Republik Ceko untuk yang ke-14 kalinya pada tahun 2016. Catatan kemenangan pribadi Rossi di lintasan ini dimulai dengan kemenangan pertamanya di kelas 125cc pada tahun 1996, diikuti dengan kemenangan di kelas 250cc pada tahun 1999, kemudian kemenangan di kelas 500cc pada tahun 2001, serta MotoGP pada tahun 2003, 2005, 2008, dan 2009. Ya, ini waktunya untuk burnout yang selalu menjadi pekan khusus bagi saya. Disinilah saya meraih kemenangan pertama saya di kelas 125cc. Kembali pada tahun 1996. Dan itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah saya lupakan, ujar pembalap Italia itu. Biasanya suasananya sangat fantastik, tapi sayangnya kami harus balapan tanpa fans. Tapi tetap saja, ini sirkuit balapan yang sangat indah. Ini track yang sangat saya sukai. Jadi, kami akan mencoba memberi penggemar menonton dari rumah pertunjukan yang bagus. Podium di balapan terakhir adalah hasil yang bagus dan emosi yang besar. Jadi kami akan mendorong 100% untuk tetap kompetitif dan memberikan yang maksimal, ujar The Doctor Valentino Rossi. Valentino Rossi kembali ke podium MotoGP di Andalusia setelah meyakinkan Yamaha untuk membiarkannya mencoba gaya motor lain. Tidak nyaman dengan keseimbangan berat yang digunakan untuk kesuksesan besar Maverick Viñales dan Fabio Quartararo, pembalap Italia itu pun pada gilirannya tidak cukup untuk cepat meyakinkan Yamaha bahwa itu adalah masalah di motornya dan bukan gaya mengendarai yang perlu diubah. Balapan pembukaan musim yang kurang bersemangat diakhiri dengan kegagalan mesin saat berada di tempat ke-10. Tampaknya menjadi pukulan terakhir bagi juara dunia 9 kali itu. Kemudian menyebutnya dengan kata terlalu buruk untuk menjadi nyata. Ya, keseimbangan berat adalah masalah inti. Ini bukan hanya soal poros, tetapi kami memiliki beberapa perbedaan lain. Ini gaya lain dari motor. Dalam beberapa tahun terakhir, Yamaha mengalami banyak degradasi ban belakang. Jadi pada akhir 2018 dan awal 2019, mereka mulai menyeimbangkan motor untuk menghemat ban. Itu sangat bagus untuk Maverick dan Fabio. Bagi saya,
Itu juga bagus pada awalnya, karena saya melakukan 2 podium di Argentina dan Austin 2019. Tetapi saya tidak memperbaiki masalah dengan ban, dan juga saya tidak bisa mengendarai motor seperti yang saya inginkan, karena rasanya sangat berbeda, terutama ketika saya memasuki tikungan. Terlepas dari 2 podium di awal musim, saya selalu memiliki masalah yang sama. Ketika Anda mengendarai motor yang sama dengan Fabio dan Maverick, dan mereka bisa begitu cepat dan begitu kuat, Yamaha mulai berpikir bahwa saya harus mengendarai seperti mereka. Tapi Yamaha perlu mendukung saya, karena saya di sini di tim pabrik. Dan tahun depan saya akan balapan dengan Petronas. Jadi mereka harus percaya pada saya, karena mungkin saya tidak lebih cepat di lintasan, tetapi saya bisa membuat balapan yang lebih baik bagi saya. Tahun ini kami lebih kuat di dalam kotak. Kami tidak menyerah. Kami mendorong keras para insinyur Jepang dan dengan David Munoz dan dengan semua kru. Kami membutuhkan sesuatu yang berbeda, tetapi kami harus banyak mendorong pada Yamaha. Itu adalah tidak mudah. Tapi kami tidak menyerah. Dengan setup baru pada Jumat pagi, saya merasakan motor yang lebih baik bagi saya, posisi yang lebih baik di sudut, sesuatu yang lebih untuk gaya saya. Saya memiliki hubungan yang hebat dengan Yamaha. Saya adalah pembalap Yamaha di hati saya. Saya adalah bagian penting dari sejarah pabrikan ini. Tetapi saya ingin memberikan sedikit tekanan setelah hasil yang bagus ini. Tutup Valentino Rossi. Menanggapi kritik yang disampaikan Rossi, Direktur Pelaksana Yamaha Racing Lee Jarvis menjelaskan, Pale sangat kecewa setelah akhir pekan pertama. Kami memutuskan untuk mengubah sesuatu. Ia benar-benar ingin mencobanya, karena tidak ada ruginya, kata Jarvis pada BT Sport. Tapi kadang-kadang mengubah pikiran para insinyur Jepang tidak sesederhana itu, karena kita memiliki banyak data dan informasi dan yang lainnya berjalan cepat, yaitu Fabio, Maverick, dan juga Frankie. Jadi mengapa pergi ke arah yang berbeda? Tetapi Pale berjuang untuk mengatasi hal itu, karena dia satu-satunya yang merasa tidak nyaman mengendarai motornya, dan membuatnya bekerja keras selama 1,5 musim terakhir, tegas Jarvis. Jarvis pun menambahkan, Valentino Rossi mendorong kami menerima dan melakukan perubahan. Saya tidak akan mengatakan itu menyelesaikan semua masalah, tetapi ia merasa jauh lebih nyaman dengan motornya, dan karena itu dia dapat mengendarainya lebih baik. Itulah yang harus dilakukan pembalap, mendorong masuk ke dalam kotak dan di luar trek. Tutup Jarvis. Pertanyaan besarnya sekarang adalah, apakah motor Rossi juga akan bekerja secara efektif untuknya di sirkuit Brno yang sangat berbeda dengan beres akhir pekan ini? Nah, kalau menurut sedulur, bagaimana? Tulis di komentar ya. Salam kabar GP Sport.